Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang Sungai Yordan. Di situ orang banyak datang mengerumuni dia, dan seperti biasa Yesus mengajar mereka. Maka datanglah orang-orang Farisi hendak mencobai Yesus. Mereka bertanya, "Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya?" Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, "Apa perintah Musa kepadamu?" Mereka menjawab, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Karena ketegaran hatimulah Musa menulis perintah untukmu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka pria dan wanita. Karena itu pria meninggalkan ibu bapanya dan bersatu dengan istrinya. Keduanya lalu menjadi satu daging, mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah janganlah diceraikan manusia." Setelah mereka tiba di rumah, para murid bertanya pula tentang hal itu kepada Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan wanita lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika istri menceraikan suaminya lalu kawin dengan pria yang lain, ia berbuat zina." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, pertanyaan orang Farisi pada Yesus sejatinya adalah suatu sikap yang secara tidak langsung ingin membuat suatu hal yang sebenarnya orang sudah mengetahui secara umum dalam tradisi atau aturan-aturan, tetapi secara lebih mendalam Yesus dipojokkan dengan suatu pertanyaan yang sejatinya sulit. Tetapi sebagaimana yang kita tahu, Yesus selalu memiliki jawaban yang bisa membungkam setiap hal-hal terkait dengan sesuatu yang merendahkan martabat manusia. Sejatinya bukan soal cerai atau tidaknya, tetapi adalah ada hal-hal yang dilanggar terkait dengan keputusan-keputusan yang diambil oleh manusia. Allah sebenarnya tidak menghendaki hal itu, tetapi di sini dikatakan karena ketegaran hati atau yang disebut degil. Di sini adalah suatu idealisme yang memecah belah atau suatu sikap di mana orang Farisi ini dia tidak mau tahu dengan kesulitan orang lain atau hal-hal yang terkait dengan suatu kerukunan bersama yang seolah-olah bahwa aturan-aturan tradisi dalam hukum mereka itu di atas segala-galanya. Ini menandakan suatu kematian sebuah nilai cinta kasih, karena dengan suatu sikap yang seperti ini, sejatinya nilai-nilai cinta kasih yang seharusnya diterapkan dalam hidup kebersamaan itu telah luntur dan dirusak oleh tatanan adat yang seringkali memang seolah-olah itu menjadi sesuatu yang paling benar. Semoga kita hidup bukan untuk aturan, melainkan aturan untuk hidup yang tertib dan untuk mendisiplinkan manusia semakin mengasihi Allah melalui manusia, dan semoga kita pun taat kepada Allah tetapi juga menjalankan hukum dengan baik, dengan bijaksana, dan selalu mengedepankan yaitu nilai-nilai cinta kasih itu sendiri. Tuhan berkati kita semuanya.